Ini yang pertama, rezeki. Ya, pokoknya amalkan amalan sunnah Pak. Ya. Zikir pagi petang, tahajud ki, duha, ngaji ki ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Sunnah-sunnah Nabi. Banyak Pak. Ya. Berbagi, sedekah ki. Diperbaiki 5 hal ini. Satu tadi rezeki. Diperbaiki Allah rezeki kita. Yang kedua keluarga. Allah perbaiki keluarga. Jadi perbaiki amalan sunnahmu, Allah perbaiki 5 aspek utama dalam hidupmu. Kedua keluarga Pak. Ketiga ini lihat, Allah akan perbaiki setelah keluarga, ibu, anak, istri semuanya, Allah akan perbaiki penghasilanmu. Penghasilan ini Pak, sumber pemasukan. Ini yang biasa dibilang orang uang. Diperbaiki sumber penghasilan. Karena rezeki tadi mohon maaf, itu 3 saya tidak masukkan sumber penghasilan. Kenapa? Karena dia menjadi aspek yang akan diperbaiki oleh Allah. Ini kisah nyata Pak. Ada seorang mantan direktur. Direktur, saya tidak usah sebutkan nama banknya ya. Bank konvensional di Bandung. Ini yang cerita salah satu ustadz Bandung ke saya waktu datang ke Makassar. Dia cerita, dia bilang gini, perhatikan gini Pak. Ustadz, saya diminta di salah satu bank konvensional melatih belajar ngaji. Belajar ngaji. Padahal di bank konven Pak, riba ini semua dalam. Tapi karena yang mau dipelajari Quran, maka ustadz ini bilang saya datanglah mengajar ustadz. Mengajarlah dia. Dia datang mengajar untuk apa? Untuk mengajarkan karyawan Quran. Lihat ya Pak, yang mau belajar Quran karyawan. Yang hijrah direktur. Dia belajar ngaji. Jadi awal mulanya ya ikutlah direktur, kemudian ada beberapa waktu tidak ikut direkturnya. Nah, sampai kemudian direkturnya ini merasa nyaman dengan beberapa kali ustadz kita ini ngajar. Akhirnya dia belajar ngaji, dia nikmati tuh ngaji di rumah Pak. Mulailah dia baca terjemahan. Subhanallah Pak, uniknya ketika dia mulai membaca terjemahan, dia baca Al-Baqarah yang 1 halaman penuh itu tentang riba. 1 halaman penuh tentang riba. Allahu Akbar Pak. Iya. Tidak lama setelah itu dia telepon ustadz kita yang dari Bandung ini. Dia bilang, Ustadz, saya rasanya pengen resign. Loh, saya kan nggak pernah nyuruh resign Pak, kata ustadz. Dia bilang, saya merasa sumber penghasilan saya ini tidak menenangkan. Kok bisa gitu? Ya. Bukannya sekarang Bapak sudah berada pada, iya Ustaz, saya fasilitas luar biasa sekarang. Dia kepala cabang, direktur di situ. Ya. Luar biasa gajinya Pak, fasilitas mobil, rumah, semuanya gajinya besar. Dia bilang, Pak, apa Bapak tidak menyesal nanti kalau enggak Ustaz? Karena saya ngerasain Ustaz. Saya ngerasain hidup saya ini kayak hampa Ustaz. Duit itu banyak datang tapi cepat hilang. Saya nggak bisa menikmati penghasilan saya Ustaz. Kata ustadz kita, dia terus mau apa Pak? Saya mau keluar, saya mau resign, saya mau bikin usaha saja kecil-kecilan yang penting berkah. Dia kata ustadz ini, oh Pak, saya kan nggak pernah ceramah. Coba Pak, kalau ustadznya kayak saya ceramah, mungkin oke lah Pak. Tapi ini ustadz cuma ngajar ngaji. Bayangkan, pentingnya itu mengamalkan sunnah, ngaji. Bagaimana Allah titip hidayah lewat amalan-amalan sunnah. Anda ngaji, diperbaiki sumber penghasilan. Apa hubungannya Ustaz? Ya jelas erat hubungannya. Ngaji itu perkataan Allah. Yang memberi rezeki Allah. Ya jelaslah. Yang mau mendekatkan diri sama yang memberi rezeki, bacalah Quran. Jadi gara-gara ngaji, dan Anda tahu dia buka outlet Pak. Setelah dia keluar resign, berkah rezekinya. Ya. Berapa nih cabangnya? Ada yang jualan, saya tidak tahu jualan makanan atau baju, saya lupa. Ya, yang penting jualan setelah itu. Dan sekarang sudah banyak cabangnya Pak. Bayangkan, berkah dengan amalan sunnah. Andaikan Allah mau, Pak, Allah wajibkan itu baca Quran sebagai Allah, sebagaimana Allah wajibkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena pentingnya itu yang namanya membaca Al-Quran. Diperbaiki apa yang ketiga? Sumber penghasilan. Rezeki diperbaiki. Tadi anggota tubuh ya, yang dibutuhkan tubuh, penunjangnya, motor, mobil, semuanya. Kemudian yang kedua keluarga diperbaiki. Kemudian yang ketiga sumber penghasilannya. Nah ini yang keempat ini gak kalah Pak. Ya, Anda zikir pagi, Anda sedekah,
Anda puasa sunnah. Puasa sunnah, jangan lupa puasa Syawal. Diperbaiki nggak? Diperbaiki. Yang 5 ini, pokoknya semua amalan sunnah Pak, memperbaiki 5 aspek ini. Perbanyak saja. Ustadz Senin Kamis boleh sunnah. Syawal Ustadz 6 hari pada bulan Syawal boleh, silakan sunnah juga. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbaiki, perbanyak amalan sunnah, perbaiki sunnah-sunnah kita, maka diperbaiki 5 aspek. Nah, ini yang keempat lebih dahsyat. Iya. Tidak kalah hebatnya. Apa yang Allah perbaiki Pak dalam hidup manusia? Ini subhanallah, sesuatu yang tidak nampak, tapi dibeli oleh Allah. Tidak kelihatan tapi mahal di sisi Allah. Allah perbaiki orang-orang sekitar kita. Ada Pak orang, mohon maaf, dia hijrah itu karena teman-temannya. Ada yang rusak karena teman-temannya. Maka memilih teman dan menjadikan teman itu baik dan soleh, itu udah ada hadisnya. Jadi jangan dikira ya ini perkataan orang bijak, ini perkataan Nabi. Kata Nabi SAW, bertemanlah dengan penjual minyak wangi, kamu ikut wangi. Jangan bilang itu perkataan orang bijak, ini perkataan Rasulullah Pak. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi, kamu ikut wangi. Dan jangan berteman dengan pandai besi, kamu bisa kena apinya meskipun kamu tidak beli besinya. Penjual minyak wangi, bertemanlah kata Nabi, meskipun kamu tidak beli minyak wanginya, kamu ikut wangi. Saya mohon maaf Pak, harus to the point mengatakan bahwa orang yang dipilihkan oleh Allah, teman-teman yang soleh, lingkungan yang soleh, maka atas izin Allah, itu adalah kenikmatan yang indah dan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dititipkan orang-orang lingkungan yang soleh. Diperbaiki lingkungannya Pak, lingkungan kantornya bagus, teman-teman tetangga, mohon maaf Pak ya, tetangga kita di Eropa lah mungkin bagus. Coba Bapak tinggal ya Allah, ada perumahan-perumahan Pak, mengerikan. Apalagi Jakarta, waduh, saya kalau masuk rumah pejabat kayak hampa saya rasa. Karena kayak mohon maaf Pak, kayak di Brawijaya, Dharma Wangsa, Pondok Indah, di daerah-daerah yang istimewa di sana itu Pak, itu rumah berdampingan Pak, tidak baku kenal. Di BSD, saya tidak tahu di Makassar ini mungkin masih baku kenal, tapi kok di sana Pak, aduh, dia tidak kenal kanan kirinya, nah Pak, besok mati, siapa yang ngurus? Tetangga. Sudah pernah ada di Citraland, ada di salah satu Citraland, saya tidak usah sebutkan ya, di Citraland mana, bukan di Makassar, di Indonesia Pak. Karena tetangganya tidak ada muslim, yang urus mayatnya non muslim, ngeri, dipetikan, baru kemudian rumah itu rumah transit, tidak ada keluarganya. Dia tinggal di Papua, dia berada di salah satu Citraland di Jawa, yang urus mayatnya non muslim. Dan non-muslimnya pun tidak tahu dia meninggal di dalam rumah tergeletak, tidak ada yang tahu dalam rumah. Sudah 3 hari Pak baru terbuka itu rumah bahwa ada orang mati di dalam. Ketika orang depan rumahnya yang selalu lari pagi cium bau-bau tidak nyaman, dicek, diketuk, apa ini bau tidak enak? Bangkai. 3 hari ini di dalam, mati, tidak ada yang urus. Hanya lalu beli rumah baru tidak ada yang tinggali Pak. Doa Pak. Kalau bisa selalu ada orang yang dekat dengan kita, temani. Kemudian yang terakhir Pak, selain lingkungan, jadi ada 4 yang tadi, rezeki diperbaiki, keluarga diperbaiki Pak, kemudian sumber penghasilan diperbaiki, dan bahasa hadis maksad. Maksad itu sumber penghasilan. Makanya Daud besi, Nabi Daud Pak, sumber rezekinya mana? Pemahat besi. Wa alanna lahul hadid, kata Allah. Makanya dalam Quran ada surah Al-Hadid, besi. Kami mudahkan Daud itu dengan tangannya dia bisa mengolah besi. Jadi bayangkan itu besi dulu Pak, diolah dengan tangannya Nabi Daud. Sumber penghasilan Nabi Daud pemahat besi, yang membentuk-bentuk besi. Jadi bangunan, jadi apa, besi itu Daud. Berdagang Rasulullah SAW. Nabi jualan, beternak kambing,
Banyak nabi. Nabi Musa peternak kambing. Ya. Makanya dikatakan ya, dalam Al-Quran, wa matilka biyaminika ya Musa, dalam surah Toha, apa itu di tangan kananmu? Kata Nabi Musa, qala hiya asai, ini tongkatku, atawakka'u 'alaiha, saya pakai untuk bersandar, wa ahusyu biha ala ghanami. Makanya Nabi Musa itu peternak kambing, dan aku beri makan kambing-kambingku ala ghanam. Ghanam itu kambing. Malu nggak Nabi Musa jadi peternak kambing? Enggak, Pak, halal, sumber penghasilan. Kemudian yang keempat tadi, lingkungan orang sekitar. Nah, ini yang terakhir, apa yang diperbaiki Allah, Pak? Ya. Ini yang dinamakan dengan sesuatu yang tidak terlihat tapi ada. Spiritual menikmati ibadah dalam ketenangan hati. Bahasa sederhananya Bapak Ibu sekalian, hidup itu tenang, nyaman, menambah ibadah untuk semakin taat. Jadi yang diperbaiki nomor 5 ketika orang rajin mengamalkan sunnah, bahwa dia akan nyaman, tenang mengerjakan amalan yang lain. Dia nikmati hidupnya dalam ibadah. Orang yang bangun tahajud, Pak, akan mudah dia sholat subuh. Orang yang bangun sholat subuh akan mudah dia sholat duha. Orang yang bangun sholat duha akan mudah dia sholat Jumat atau sholat zuhur hari ini. Begitu seterusnya. Orang yang sedekah, Pak, mudah dia keluarkan zakat. Tapi kalau sedekah saja pelit, gimana zakatnya? Jadi sunnah itu aspek kelima yang dia jaga, yang dia berikan kepada kita, membuat kita menikmati setiap amalan kita, baik wajib maupun sunnah. Dan uniknya, Pak, orang yang menjaga sunnahnya pasti bagus wajibnya. Percaya. Coba orang rajin tahajud, bangun malam, sholat, tidak mungkin dia lewatkan sholat zuhur, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia lewatkan sholat subuh, karena dia tahu bahwa ini yang sunnah saja dia jaga, apalagi yang wajib. Jadi kalau mau dinikmati hidup dengan ketenangan hati, banyak-banyak ya amal sunnah, Pak. Sedekah, apalagi hari Jumat begini, perbanyak sedekah. Banyak baca sholawat, banyak zikir pagi petang. Semua amalan sunnah menambah ketenangan hati, kenikmatan beribadah. Nah, itu ada semua dalam amalan sunnah kita. Saya kira itu 5, Pak, aspek yang kita bisa fokus ya, untuk dapatkan kebahagiaannya kalau kita kerjakan amalan-amalan sunnah. Puasa Syawal, jangan lupa, ini hari ke tanggal 28. Hari ke berapa ini? Yang di sini pemerintah atau Muhammadiyah di sini? Tanggal berapa di sini Lebaran? 21 atau 22? Hari, berarti hari Sabtu. Oh, pemerintah di sini nih, Masya Allah. Sama berarti. Kalau Muhammadiyah berarti ini Syawal sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Kalau yang pemerintah hari ke-7. Hitung-hitung, Pak. Karena cuma 30 hari Syawal, berarti apalagi ibu-ibu, berarti tersisa 21 hari. Boleh enggak Ustadz, saya ada utang Ramadan, saya Syawal dulu? Boleh. Saya ulangi, boleh. Karena Syawal terbatas dengan waktu, cuma 6 hari pada bulan Syawal. Sedangkan mengkodok puasa Ramadan itu biasanya Ibunda Aisyah, dia kodok bahkan bulan Sya'ban, nanti 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi boleh nggak ibu-ibu bertanya, Ustadz boleh nggak saya mau bayar utangku dulu? Saya bilang, Bu, jangan dulu utang. Takutnya ibu bayar utang, ibu tidak dapat nih Syawal. Belum dikurangi haid tak? Ramadan haid, Syawal haid. Sudah berapa memang? 14 hari. 7 hari Ramadan, 7 hari Syawal. Tinggal 14. Dia ganti 7 hari. Pas mau, mohon maaf, pas mau ganti Syawalnya, mau puasa Syawal, sudah ganti Ramadannya, ditawari makan, ada pernikahan. Aish. Nah, jadi apalagi bulan Syawal, Pak, bulannya pernikahan. Saya ini Syawal ini, Pak, mungkin ada 50 jadwal pernikahan. Masuk undangan itu kanan kiri. Undangan nikah terus. Ini nikah. Karena memang sunnah, Pak. Sunnah menikah di bulan Syawal. Ustadz, adakah sunnahnya? Ada. Aisyah mengatakan bahwa saya dinikahi Nabi pada bulan Syawal, dan sayalah istri yang paling beruntung di antara istri yang lain. Satu-satunya istri yang nikah pada bulan Syawal, Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq. Makanya Syawal itu, Pak, jadi bulan pernikahan. Sebagian orang, dan betul, karena Nabi menikahi Aisyah pada bulan Syawal. Menikah, bukan poligami, menikah. Kalau poligami tidak ada bilang harus Syawal. Tapi menikah Syawal, Pak, itu sunnah. Tapi apakah harus, Ustadz? Tidak, boleh di bulan yang lain.
Tapi memang ada sunnah Nabi di bulan Syawal. Jadi boleh Pak sholat puasa Syawal dulu baru puasa Ramadan, boleh. Ya. Tapi kalau Bapak, Ustadz, 2 jika laku, memang paling afdol kalau sedikit diutang tak, puasalah dulu Ramadan, selesaikan. Tapi kalau perempuan haidnya 7 hari, 5 hari, lebih baik Syawal dulu. Selesai Syawal baru dia masuk pada bulan, mengganti bulan Ramadannya. Ya. Boleh nggak terpisah-pisah? Boleh. Ya. Ada tong yang saklek sekali, harus berurutan. Saya bilang, weh, di mana dalilnya? Mana buktinya bahwa harus berurutan? Tidak ada. Selama dia masih bulan Syawal, boleh. Misal, kemarin Kamis, nanti Senin lagi kita puasa, besok Kamis lagi. Boleh nggak diniatkan 2 niat, Ustadz? Saya puasa Tommy hari Senin, puasa Thomas Syawal. Boleh. Yang tidak boleh menggabung niat kalau satu wajib satu sunnah, itu tidak boleh. Misal ibu-ibu ada utang puasa Ramadannya, dia mau bayar. Ketika dia bayar, dia bilang, Ustadz, karena ini bulan Syawal ada utangku Ramadan 7 hari, jadi sekalian nih Ustadznya supaya tidak capek. Jadi bagaimana caranya, Bu? Dia bilang, Ustadz, saya puasa Ramadan ganti di bulan Syawal, niatku 2, yaitu mengganti bulan Ramadan dengan puasa Syawal. Saya bilang, tidak boleh, Bu. Kenapa tidak boleh, Ustadz? Baik, saya bilang gini, Ibu, susah dikalah. Maka saya kasih kiasan, saya kasih gambaran, Pak. Saya bilang, Bu, oke, kalau mau kayak begitu tidak apa-apa, tapi izinkan saya juga melakukan satu hal. Apa itu, Ustadz? Contoh ini, Bu, mohon maaf. Misal ini, Bu, ya, ada teman tak, Bu? Ada nggak teman tak, Bu? Ada. Ada nggak orang punya utang sama Ibu? Ada, Ustadz. Tiba-tiba Ibu melahirkan anak ketiga misal. Terus Ibu undang akikah, potong kambing lah Ibu. Datang orang, Bu, bawa amplop, ada yang 200.000, 300.000, ada yang 1 juta. Tiba-tiba ada orang bawa amplop, isinya 10 juta, Bu. Teman kita ini, Bu. Lah ya, terus Ustadz, dia kasihlah ke Ibu. Tak. Ibu pegang, tebalnya amplopnya, padahal cuma akikah. Kemudian Ibu buka, ada namanya kan? Karena Ibu terharu ya dengan teman Ibu ini, Ibu teleponlah temannya. Assalamualaikum, ya. Masya Allah, terima kasih sudah datang di akikah anak ketiga saya. Saya terharu, ya. Kau begitu perhatian dengan anak saya. Ini apa ndak salah amplop ini dikasih 10 juta? Dia bilang, teman Ibu bilang, saya tidak salah kasih, karena itu sekalian bayar utang yang kemarin 10 juta. 10 juta bayar utang, Pak, dipasih pas akikah. Itu lebih sakit jatuhnya. Kalau dia bilang, itu utang kemarin 10 juta, saya bayar pas akikah. Dalam hati dia bilang, sabar aja, tidak ada lebih-lebihnya. Jadi Ibu di situ, saya bilang, Bu, mau nggak kayak gitu, Bu? Nggak mau toh. Saya bilang, begitu juga sama Allah. Ibu punya utang, tapi mau juga dapat pahala Syawal. Saya bilang, wah, curang juga Ibu ini. Utang bayar itu karena kewajiban. Ramadan itu kewajiban. Makanya, Pak, dalam hukum sunnah, Syawal itu sunnah, puasa Senin sunnah, boleh digabung. Salat sunnah sebelum subuh sunnah, tahiyatul masjid sunnah, salat sunnah wudu setelah wudu sunnah, ada semua 2 rakaatnya. Antara azan dan iqamah sunnah, 4 memang nih. Tahiyatul masjid sunnah, wudu sunnah, antara azan dan iqamah sunnah sebelum subuh. Bapak masuk tinggal 5 menit, tidak mungkin kerjakan 8 rakaat. Gimana caranya? 2 rakaat 4 niat. Saya niat tahiyatul masjid, niat juga sunnah, salat sunnah sebelum subuh, niat juga salat sunnah antara azan dan iqamah, niat juga salat sunnah tahiyatul masjid. Dapat semua pahala. Itu sunnah dengan sunnah. Tapi Bapak tidak boleh datang ikut salat subuh, sekalian di salat sunnahnya tadi ini, ya Allah. Tidak boleh. Boleh, Pak, namanya begitu ya. Insya Allah ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya, barakallah. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat. Jadi boleh digabung puasa Senin sekaligus puasa Syawal, boleh. Nanti kan tanggal 13 Syawal Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Boleh nggak? Boleh. Jadi daripada rugi, ambil 3 hari Ayyamul Bid, tinggal 3 hari Senin Kamis, selesai Syawal. Nggak usah terbebani dengan 6 hari itu, Pak. Ya, orang kalau sudah terbiasa sunnah, nggak terbebani insya Allah. Dan berkah ya, diperbaiki 5 hal tadi.
Diperbaiki, kita punya anggota tubuh kita, diberi rezeki dalam anggota tubuh, rezeki diperbaiki keluarga, diperbaiki sumber penghasilan, bayangkan, diperbaiki lingkungan, teman-teman yang dipilihkan oleh Allah, teman-teman soleh, dan diperbaiki hati ketika kemudian menikmati ibadah dalam ketenangan hatinya. Itu semua yang diperbaiki kalau banyak amalan-amalan sunnahnya orang. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin semangat mengamalkan sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.